Halo, tahukah kamu? Di Indonesia, jumlah penderita lupus hingga tahun 2018 mencapai 16.675 jiwa. Dengan perbandingan 54,3% pria dan 45,7% wanita memiliki penyakit lupus. Jadi, kita perlu berhati-hati. Mengapa kita perlu berhati-hati? Apa itu lupus? Apakah penyakit lupus berbahaya dan menular? Lupus atau nama panjangnya Systemic Lupus Erythematosus atau sering disingkat SLE adalah gangguan autoimun yang ditandai oleh produksi berbagai macam autoantibodi. Autoantibodi ini yaitu autoantibodi pengkhianat karena bukannya menyerang patogen-patogen asing yang menyebabkan penyakit, dia malah menyerang molekul tubuh sendiri. Orang ini adalah orang yang sehat. Dalam tubuh terdapat sel darah putih atau disebut sebagai imun. Imun berfungsi sebagai kekebalan tubuh dengan menjaga sel darah merah dan sel-sel tubuh lainnya dari serangan bakteri, kuman, dan virus penyebab penyakit. Orang ini adalah Odapus, orang dengan lupus. Sel imun pada orang lupus dikenal sebagai autoimun. Sel ini tidak dapat mengenali sel sehat dalam tubuh, atau mengenalinya serupa dengan bakteri, kuman, dan virus. Keadaan ini bersifat permanen atau tidak dapat disembuhkan. Pada SLE, autoantibodi ini menyerang sel molekul pada nukleus, eritrosit, fosfolipid, limfosit, trombosit, dan lain-lain. Autoantibodi ini terbentuk karena dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Berikut adalah antibodi yang ditemukan pada pasien SLE. Masing-masing jenis autoantibodi ini diduga menyebabkan manifestasi yang berbeda-beda. Misalnya saja, autoantibodi dsDNA berperan dominan mengakibatkan gangguan pada ginjal. Produksi berbagai macam autoantibodi ini mengakibatkan terjadinya kerusakan di mana-mana, bagaikan monster yang menghancurkan kota. Adanya kerusakan masif ini mengakibatkan salv molekul, yaitu hasil puing-puing reruntuhan sel yang hancur tersebar di pembuluh darah bagaikan sampah yang mengalir di sungai. Adanya antigen salv molekul atau sampah tadi di pembuluh darah akan merangsang serangan autoantibodi terhadap antigen di pembuluh darah. Banyaknya serangan autoantibodi terhadap antigen salv molekul di pembuluh darah dapat memicu timbulnya kompleks imun, yaitu kelompok antigen antibodi yang saling berkumpul seperti tumpukan sampah di sungai. Adanya kompleks imun atau gerombolan antigen antibodi ini berbahaya karena mereka bisa mengendap. Pengendapan ini bisa terjadi di ginjal, jantung, dan berbagai organ tubuh lainnya, dan pada akhirnya akan menyebabkan peradangan pada organ tersebut. Gejalanya yang 1001 wajah membuat penyakit ini sulit dikenali. Tanda dan gejala yang ditimbulkan bisa sangat beragam. Disebut 1001 wajah karena gejala yang ditimbulkan menyerupai penyakit-penyakit lainnya. Berikut gejala yang ditimbulkan seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius, rasa lelah dan nyeri pada persendian, sensitif terhadap sinar matahari, rambut rontok, ruam di batang hidung hingga pipi, ruam kemerahan di kulit, sariawan yang tidak kunjung sembuh, dan ujung jari yang kebiruan. Jika muncul beberapa gejala tersebut, segera pergi ke dokter. Jika tidak, gejala-gejala tersebut akan memperparah keadaan tubuh dan menyebabkan kematian. Odapus harus minum obat sesuai anjuran dokter. Efek obat ini berguna untuk menidurkan autoimun. Karena tidak ada imun yang menjaga tubuh kita, bakteri, virus, kuman akan mudah masuk ke dalam tubuh yang akan menyebarkan berbagai macam penyakit seperti pada paru-paru, jantung, hati, ginjal, dan beberapa organ tubuh lainnya. Maka dari itu, Odapus harus menjaga kesehatannya dengan tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol, makan makanan yang sehat, dan menggunakan perlindungan untuk menjaga tubuh dari sinar matahari. Jadi, dari hal-hal tersebut, kita jadi tahu penyakit ini berbahaya bagi tubuh. Tetapi ingat, lupus tidak menular.